membacakan pengertian dari fosfor. Fosfor ialah zat yang dapat berpendang karena mengalami fosforeses. Fosfor merupakan berbagai jenis senyawa logam, transisi, ataupun senyawa tanah langka seperti zinc, sulfida, tembaga, ataupun perak. Fungsi fosfat pada organisme yaitu fosfat unsur yang penting dalam pembentukan protein dan membantu proses metabolisme suatu sel organisme. Materi selanjutnya adalah macam-macam fosfor. Di alam terdapat dalam dua bentuk fosfor, yaitu fosfat organik dan fosfat anorganik, di mana fosfat organik adalah sebutan untuk senyawa fosfat yang terkandung dalam tubuh binatang dan tumbuhan. Sedangkan fosfat anorganik adalah senyawa yang terdapat pada tanah, bebatuan, dan air. Itulah sekilas materi tentang macam-macam fosfor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudara Mayudin. Siklus fosfor. Siklus fosfor didefinisikan sebagai siklus biokimia yang menggambarkan pergerakan fosfor melalui bidang ekosistem, yaitu melalui litosfer, biosfer, dan hidrosfer. Batu-batuan yang kaya dengan fosfat yang mengalami erosi dan pelapukan terkikis dan hanyut oleh air membentuk larutan fosfat. Larutan fosfat kemudian diserap oleh tumbuhan dan makhluk hidup autotrof seperti protista, fotosintesis, dan sianobakteri. Manusia dan hewan memperoleh fosfat dari tumbuhan yang dimakannya. Baiklah, mungkin seperti itu. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dibagi oleh di kelompok kami. Sebelumnya, nama saya Muhammad Fakir D0217334. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih gambaran fosfor itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar dulu ya guys di sini. Ini gambarnya. Oke, kita bagus. Nah, ini dia kawan-kawan gambar siklus fosfor yang akan saya jelaskan. Sebelum itu, Saudara Wahyudin tadi menjelaskan macam-macam fosfor. Di alam itu ada dua bentuk, yaitu fosfor organik dan fosfat anorganik. Fosfat organik ini sebutan senyawa organik yang terkandung dalam hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan ini apabila mengalami kematian akan diurah dalam tanah dan hasilnya itu disebut detritus. Nah, setelah mengalami detritus, dia akan didetrivor dalam tanah atau penguraian, yang dimana senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Nah, setelah itu senyawa ini digunakan kembali oleh tumbuhan dan hewan, dan digunakan kembali lagi hewan dan tumbuhan kembali lagi ke detritus, detrivor dalam tanah, dan diurai kembali. Dan itu adalah siklus senyawa organik. Sedangkan siklus untuk anorganik yaitu dimulai dari dalam tanah, mengalir ke air atau sehingga larut dalam air, fosfat larut dalam air, dan akan diserap oleh bebatuan, atau disebut penyerapan fosfat oleh bebatuan. Setelah fosfat di bebatuan, kita lihat yang di atas, akan mengalami pelapukan bebatuan melalui air hujan. Nah, air hujan ini akan membawa aliran air ini ke dalam air, dan itu akan menjadi diserap fosfat lagi ke bebatuan, dan itu akan menjadi siklus yang terus menerus.
itu tadi adalah penjelasan tentang gambar siklus fosfor dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani. Saya akan menjelaskan tentang siklus fosfor, di mana submateri saya pun adalah penjelasan tentang siklus fosfor. Siklus fosfor pertama kali berada pada bebatuan. Nah, bebatuan mengalami pelapukan. Ketika bebatuan mengalami pelapukan, fosfor tersebar. Nah, inilah yang disebut dengan fosfor anorganik. Fosfor anorganik ini diserap oleh tumbuhan dan tumbuhan dimakan oleh hewan. Nah, ini disebut dengan fosfor organik. Fosfor organik ini berada pada tubuh hewan dan tubuh tumbuhan. Kemudian ketika tumbuhan atau hewan mati dan menyisakan bangkai, maka bangkai hewan ataupun tumbuhan ini akan diurai oleh bakteri, dan bakteri akan mengembalikan fosfor yang berada pada tumbuhan dan hewan. Bukan cuma bangkai, namun juga feses atau kotoran pada suatu organisme akan kembali diurai oleh bakteri, sehingga sisa penguraian ini atau penguraian ini kembali di tanah ataupun air akan diserap oleh bebatuan. Nah, bebatuan ini kembali pada posisi awalnya, dia akan mengalami pelapukan, kembali diserap, kembali disebar, kembali tersebar, kemudian diserap oleh tumbuhan dan dimakan oleh hewan. Sehingga inilah yang disebut dengan siklus fosfor. Akan terjadi, akan berputar terus menerus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.